Kembali lagi di MNC News Now bersama saya Aprilia Putri. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan Koalisi Indonesia Bersatu bersifat inklusif. Baik Golkar, PAN maupun P3 terbuka dengan partai manapun yang ingin bergabung. Menurut Airlangga, KIB membuka pintu selebar-lebarnya bagi seluruh partai termasuk partai non-parlemen. Airlangga menambahkan KIB memiliki target yang ingin diraih baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Target jangka pendek KIB yakni memberikan masukan terkait program pembangunan yang sedang berjalan dan akan dilakukan untuk pemerintah. Jangka panjang yakni membantu program pemerintah agar Indonesia bisa lolos dari middle income trap. Sekjen PAN Edi Suparno juga mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB membuka diri kepada partai-partai non-parlemen. KIB sendiri sudah melakukan komunikasi dengan partai lain, baik partai di parlemen maupun partai non-parlemen. Komunikasi itu bahkan sudah dilakukan sebelum KIB dibentuk. Ya, pemirsa, KIB membuka pintu selebar-lebarnya untuk partai lain bahkan bagi partai non-parlemen untuk bergabung. Apa alasannya dan seperti apa respon partai non-parlemen terkait pernyataan ini? Sudah bergabung bersama kami Pak Nurdin Halid, Wakil Ketua DPP Partai Golkar, Yusuf Lakaseng, Ketua DPP Bidang Organisasi dan Kader Partai Perindo, juga Bu Siti Zuhro, peneliti ahli utama BRIN. Selamat sore Bapak dan Ibu. Selamat sore, Mbak April. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya Bapak dan Ibu. Saya ingin ke Pak Nurdin terlebih dahulu. Pak Nurdin, apa betul ini KIB membuka pintu untuk partai non-parlemen? Apa alasannya untuk bergabung? Jadi di dalam menghadapi kontestasi politik 2024 khususnya Pilpres, paling tidak ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah koalisi partai. Koalisi partai sebuah kebutuhan karena tuntunan daripada konstitusi dengan adanya presidensial threshold 20%, maka Partai Golkar itu melakukan langkah yang pertama bersama PAN P3 membangun koalisi. Alhamdulillah ini sudah selesai. KIB ini telah memenuhi syarat untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden. Kemudian langkah yang kedua adalah koalisi ini menetapkan calon presiden dan wakil presiden. Kemudian langkah yang ketiga adalah konsolidasi pemenangan. Nah, dalam rangka konsolidasi pemenangan ini tidak hanya dibutuhkan koalisi 3 partai ini, tapi perlu diperluas agar supaya instrumen partai ditambah nanti relawan-relawan itu akan lebih memungkinkan untuk kita memenangkan pemilihan presiden. Itulah kemudian KIB ini membuka lebar-lebar kepada partai-partai yang belum berkoalisi maupun partai yang belum lolos ke DPR atau partai non-parlemen. Ini bagian daripada upaya kita untuk lebih berupaya memenangkan daripada kontestasi politik khususnya Pilpres dan Pileg serta Pilkada. Salah satu strategi begitu ya Pak Nurdin? Ya, ini strategi. Jadi itu nanti tahapan ketiga. Tahapan ketiga adalah konsolidasi pemenangan. Konsolidasi pemenangan ini tidak hanya 3 partai yang sudah membentuk KIB ini yang sudah memenuhi syarat untuk presidensial threshold, tapi kemudian ketika kita hendak memenangkan, maka perlu kita merangkul, perlu kita mengajak daripada berbagai partai, termasuk partai non-parlemen, agar supaya kita bisa memenangkan pertarungan politik yang semakin hari pasti semakin merangsang dan semakin menantang. Dinamikanya pasti semakin tinggi. Gitu. Saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, sudah ada ajakan ini dari KIB untuk bisa bergabung. Bagaimana sikap Perindo? Dalam politik itu ada adagium begini, 1 musuh itu sudah terlalu banyak dan 1000 kawan itu masih sedikit. Jadi ini adalah sesuatu yang wajar dan kami bergembira ya, Partai Golkar, Partai PAN dan P3 mengajak kami, dan tentunya akan disambut baik. Pak Haritanu sendiri dengan Pak Airlangga Hartarto teman baik, sering bertemu, sering berdiskusi. Saya pikir ini akan menjadi sesuatu hal yang konkret untuk segera bersatu. Cuman memang koalisi kan harus ada landasannya. Kalau menurut saya kan ada 3 tuh. Yang pertama adalah koalisi ini harus menjadi koalisi solusi, ya. Harus mampu merumuskan problem yang dihadapi oleh bangsa kita, dan menurut saya itu ada 2 problemnya. Yang pertama adalah ada polarisasi politik yang terjadi warisan dari Pilpres sebelumnya, itu harus disatukan. Yang kedua adalah ada persoalan ekonomi akibat pandemi, ini harus segera juga dipulihkan. Kemudian yang berikutnya adalah
koalisi ini harus menghadirkan solusi. Dan yang ketiga, koalisi menurut saya harus memilih figur yang ditampilkan dalam kontestasi pencapresan adalah figur yang tentunya dikehendaki oleh rakyat. Hal itu bisa dilihat dari survei-survei yang sudah ada. Ada 3 calon yang sudah dikeluarkan oleh survei-survei itu yang dikehendaki oleh masyarakat. Saya kira itu. Baik, tadi sebut sudah ada pasti akan muncul figur begitu. Apakah dalam KIB Perindo sudah bisa menargetkan ada figur yang akan didekati oleh Perindo, Pak Yusuf? Saya kira akan ada dialog yang lebih seru dan serius di antara para pimpinan parpol merumuskan itu. Yang pasti ya tadi itu ya harus menghadirkan solusi, ya memahami problem. Yang ketiga ya figurnya harus disukai oleh masyarakat, ya. Jangan hadir dari di luar itu, nanti kalah. Kalau kalah kan nggak ada gunanya. Karena lagi-lagi strateginya adalah mengambil suara sebanyak-banyaknya sesuai yang dikatakan Pak Nurdin tadi. Oke, saya ke Bu Siti Zuhro, peneliti ahli utama BRIN. Bu Siti Zuhro, bagaimana Anda melihat adanya KIB ini membuka untuk bisa partai non-parlemen bergabung? Iya, memang pada hakikatnya koalisi ini kan tidak bisa bersifat inklusif, eksklusif ya. Jadi harus inklusif. Jadi karena pemilu itu kompetisi, kontestasi, maka yang diperlukan adalah bagaimana kompetisi, kontestasi itu menyertakan tentunya ya. Menyertakan masyarakat luas yang bisa mendukung. Nah ini yang intinya. Oleh karena itu dikatakan tadi itu satu memang akan terbuka ya, baik untuk partai yang ada di DPR maupun partai-partai yang tidak sempat ada di DPR gitu ya, semua diajak gitu. Karena memang ini yang dibutuhkan sebanyak-banyaknya gitu ya, pemilih untuk memenangkan jagoannya nanti kan gitu. Tentu gitu ya, pemilu itu tidak sekedar hanya pokoknya menang, tidak gitu ya. Jadi ada nilai-nilai di mana mungkin ini belum disampaikan ya oleh Bang Nurdin Halid maupun Pak Yusuf, adalah dimensi kebangsaan ya, dimensi kebutuhan masyarakat, dimensi kebutuhan negara bangsa ke depan itu apa kan gitu. Nah ini yang harusnya juga sangat diperhatikan. Menang memang harus menjadi tujuan, tapi bukan berarti menghalalkan semua cara. Bahkan gitu ya, kita harapkan memang pemilu kali ini untuk 2024 adalah pemilu yang betul-betul dilandasi oleh gitu ya, pengalaman yang luar biasa yang sudah dilakukan selama 5 kali untuk pemilu nasional, dan untuk pemilu lokal itu sudah 1.500 lebih kali. Nah, oleh karena itu lesson learned tadi itu yang harusnya menjadi pertimbangan serius ya bagi pemilu 2024, agar kita semua tidak mengulang gitu ya praktek-praktek distortif. Itu yang penting. Jadi masyarakat itu akan tentunya tertarik gitu ya, menimbang-nimbang pilihannya kepada pasangan tertentu yang didukung oleh partai-partai yang kebetulan mungkin gitu ya, bukan masalah besar kecilnya. Biasanya pengalaman menang di pemilu nasional itu menunjukkan bukan karena besarnya koalisi yang dibangun, tapi memang kepercayaan masyarakat terhadap paslon sebagai duit tunggal ya, yang akan menjadi pemimpin di level nasional. Itu mungkin Mbak April yang sangat urgent gitu menurut saya untuk dipahami ya oleh kita semua. Oke, tidak hanya pendukung yang masif tapi juga kualitas dari partai politik tersebut untuk bisa memimpin begitu ya Ibu Siti Zuhro. Saya kembali ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, informasinya sudah dilakukan ini komunikasi dari Koalisi Indonesia Bersatu dengan partai-partai non-parlemen. Sejauh mana komunikasi itu sudah dilakukan Pak Nurdin? Di era multipartai, maka lobby-lobby politik, komunikasi politik adalah sebuah keharusan. Kenapa? Karena kita perlu lebih memperluas daripada jaringan dalam rangka memenangkan kontestasi. Betul apa yang dikatakan Mbak Siti tadi, bahwa tidak hanya kita berusaha memenangkan, tapi bagaimana output daripada hasil pilpres itu, hasil pilkada, hasil pileg itu kemudian menciptakan daripada kedamaian, kemaslahatan, kemakmuran, kesejahteraan seluruh anak bangsa dan menghilangkan polarisasi. Inilah satu hal yang mendasari KIB lahir secara ini, karena ini gagasan dan ide yang sangat cerdas untuk mendeteksi kemudian melakukan langkah-langkah selangkah dalam proses pembahasan di 3 partai politik ini, bagaimana meminimalkan daripada polarisasi, meminimalkan daripada politik identitas, sehingga nanti output pemilu itu tidak hanya kita berupaya KPU, Bawaslu berupaya untuk menciptakan pemilu yang jurdil,
dan bebas dari intervensi dan kekerasan, tapi bagaimana hasilnya nanti adalah menghasilkan pemimpin yang betul-betul memahami anatomi Indonesia. Anatomi Indonesia saat ini adalah kita masih lihat masih banyak kemiskinan, masih banyak pengangguran, infrastruktur di pedesaan, infrastruktur pertanian, dan sebagainya. Itulah salah satu anatomi kesenjangan pembangunan antar wilayah, kemudian pembangunan sumber daya alam kita yang belum berdasarkan pada sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kita belum mendapatkan daripada prosesi pembangunan yang berkeadilan untuk seluruh anak bangsa. Itu PR-nya ya, Pak Nurdin Indonesia. Itu PR yang harus dipahami. Ya betul. Itulah kemudian kita harus memilih pemimpin yang memahami anatomi Indonesia. Baik. Bukan hanya anatomi satu wilayah. Oke. Pak Yusuf, dari semua hal yang dikatakan oleh Pak Nurdin dan juga segala nilai yang ditawarkan oleh KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, tertarik tidak sih Perindo? Oh ya, kita sangat tertarik. Menurut saya ya KIB ini adalah langkah strategis. Kalau dilihat petanya ya, kan untuk menghindarkan kita dari polarisasi terutama masyarakat kita dalam kontestasi ini, maka pasangan presiden dan wapres berkontestasi tidak boleh hanya dua, harus lebih dari itu. Nah, kalau dilihat petanya, Koalisi Indonesia Bersatu ini akan menghadirkan lebih dari dua, karena kalau dilihat PDIP bisa ngusung sendiri. Gerindra sedikit lagi sudah memenuhi syarat untuk ngusung sendiri. Nah, KIB itu memenuhi syarat. Sehingga kalau apa yang saya bilang tadi masing-masing mengusung calon pasangan presiden, maka udah 3. Kita udah keluar dari sekapan ancaman polarisasi itu. Dan tentu ini adalah strategis ya. Kita hanya tinggal perlu dialog saja antara KIB dengan partai-partai di luar itu untuk apa gagasannya ya, kemudian siapa figurnya, lalu bagaimana caranya untuk bisa menang dengan cara yang bermartabat. Baik, ini sudah disampaikan oleh Pak Yusuf, apa gagasan yang dimiliki oleh KIB begitu ya, dan juga apa nilai tawarnya nih bagi KIB untuk bisa merangkul partai non-parlemen bisa untuk bergabung dengan KIB. Kita akan bahas ini, namun kita harus jeda terlebih dahulu Bapak dan Ibu, tetap bersama kami di MNC News Now.